Assalamualaikum, Ahmad Ferry Erik. Sekarang tuh hati-hati ya, kasih tahu teman-teman juga. Itu di sini orang Subang, dia sampai didenda 400 juta itu. Itu ada pasalnya itu menjual manusia di luar negeri. Kan Saudi kan bisa ziarah, sekarang nggak bisa bikin iqomah. Terus kan ilegal. Nah itu bahaya, hati-hati kasih tahu. Dari 100 juta sampai 1 miliar itu dendanya kalau dari pihak keluarganya mengajukan karena dituduh perdagangan manusia ke luar negeri. Ya dikasih tahu aja. Makanya jangan sampai ngoling-ngoling pisah kecuali yang syar'i, misalnya di Kembang, kayak sampai kalau atau di Matam. Kalau untuk supir dan pembantu terus bisa ziarah untuk kerjaan jadi pembantu itu kalau dari keluarganya ngadu ke polisi itu dianggapnya perdagangan manusia itu pasalnya. Waktu kemarin saya rapat di Kajari itu. Hati-hati. Di sini contohnya nih, sekarang dia sampai stroke loh, sakit kesian loh. 400 juta 4 orang itu. Kejar-kejar di Indonesianya. Kesini lagi sekarang dia di rumah sakit sebulan lebih. Pembuluh darahnya pecah karena kepikiran. Indonesianya dikejar-kejar. Hati-hati ya, kesian. Itu kalau nggak ada paspornya coba datang aja dia ke KBRI ya, lihat kan isinya, minta solusi gitu, pengen pulang. Pokoknya bisa ziarah itu kalau untuk kerja di sini itu ada pasalnya, dia berbahaya yang ngolingnya, yang memberangkatkan kalau di sininya untuk dijadikan TKW gitu loh, nakrawan. Nanti didenda 100 juta kalau orang tuanya atau suaminya ngadu ke polisi itu. Jadi buronan, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua ya? Aduh, banyak banget teman-teman yang nge-WhatsApp saya, nge-DM Instagram saya, teman-teman TKW khususnya ya, ini pada minta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia yang kesininya pakai visa ziarah. Baru beberapa hari, beberapa bulan, itu pada minta pulang. Banyak yang diantaranya itu dua alasan saja. Yang pertama, gajinya tidak sesuai yang dijanjikan. Yang kedua, masalah pekerjaan. Pekerjaan yang rumahnya itu berlantai-lantai, ada yang 3 lantai, ada yang 5 lantai, dan juga anggota keluarganya itu ada yang 10 orang, harus diurus semua, ada yang 27 orang. Jadi aku bingung sendiri dan juga merasa bersalah dan juga nggak enak banget. Karena aku nggak bisa bantuin untuk secara sepenuhnya teman-teman TKW yang saat ini lagi bingung dan stres banget ketika nyampe sini dan itu pengen pulang karena ya itu tadi masalah kerjaan dan juga masalah gaji. Ya minimal paling nggak aku bisa kasih solusi atau caranya, atau aku coba dulu nih, coba laporin ke orang-orang penting misalkan Satgas KJRI atau KBRI, aku coba laporin gimana apakah bisa dibantu dicarikan solusi. Kalau nggak bisa ya paling cuma solusi dan cara aja sih. Selanjutnya kalian yang bertindak, misalkan aku kasih oh caranya kamu harus begini begini begini, nanti kalian berani atau tidak gitu. Tapi ada juga TKW yang memaklumi, ya udahlah mas, kalau emang nggak bisa pulang, yang penting aku udah tenang karena udah bisa komunikasi atau curhat-curhat dengan saya gitu. Ya aku makasih banget buat teman-teman yang nggak bisa saya bantu secara sepenuhnya. Oh ya, kemarin ada yang nanya, kenapa kok pada curhat ke Mas Ferry kemudian dijadikan bahan konten gitu. Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu ya, di luar itu yang aku jadikan konten itu banyak banget teman-teman yang punya masalah di luar yang emang sengaja aku nggak buat konten gitu. Jadi yang aku buat konten ini, niat yang pertama itu adalah yang pertama minta tolong. Jadi sekarang ini kan kalau kita minta tolong sama misalkan pejabat negara atau perwakilan pemerintah Indonesia itu agak susah ya, karena mereka juga urusannya juga banyak. Ya paling aku minta tolongnya ke netizen gitu. Kalau udah diviralin gitu kan rame, insya Allah segera dibantu sih. Oh ya, hari ini kita akan membahas gimana caranya bisa pulang untuk TKW pakai visa ziarah yang selain syarikah. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama aku udah buatin videonya, kalian bisa tonton di video ini. Jadi ada dua cara. Yang pertama harus ganti rugi, yang kedua harus ada tindakan atau laporan hukum lah. Jadi misalkan ada tindakan pelecehan seksual ataupun kekerasan fisik, itu bisa pulang. Tetapi kalau tidak ada kedua-duanya, misalkan gini, kalian tidak mendapatkan kekerasan fisik,
kemudian kalian nggak bisa ganti rugi. Ada cara yang cukup bagus agar kalian bisa dipulangkan ke Indonesia, yaitu melaporkan sponsor atau agen di Indonesia yang memberangkatkan kalian pakai visa ziarah untuk kerja di Arab Saudi, karena kegiatan itu ilegal. Kalian harus sudah tahu semuanya ya. Pertanyaannya apakah bisa? Bisa, dan itu nyata, ada buktinya. Kalian juga bisa tonton di videoku yang ini. Nanti semua video, misalkan video cara pulang ke Indonesia buat yang nggak betah, aku taruh di kolom komentar pertama. Kemudian video bukti bahwa TKW bisa melaporkan sponsor dan meminta untuk memulangkan TKW dan diganti yang baru, itu ada buktinya dan itu juga nyata. Ada di videoku juga. Aku juga heran kenapa sampai saat ini tuh masih banyak TKW yang nekat kesini pakai visa ziarah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang jelas-jelas itu ilegal. Sekarang ini zamannya zaman enak ya, dimudahkan banget. Kita bisa dapetin informasi secepat mungkin dan seluas mungkin di media sosial. Misalkan TikTok, YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Itu gampang banget. Kenapa kok sampai nggak tahu loh? Padahal di media sosial ini sampai ke pelosok pun itu bisa dapat info gitu. Sebelum kalian memutuskan untuk berangkat misalkan nih ke Arab Saudi, kalian harus cari-cari informasi dulu nih, kerja di sana bagaimana, resikonya seperti apa. Itu kan sebenarnya gampang banget ya. Kalau kalian menjawab, aku nggak tahu mas kesininya pakai visa kerja atau visa ziarah karena katanya sponsor ini resmi bla 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 seperti itu, kalian pastikan aja kalau proses kalian terbang pas di bandara itu sembunyi-sembunyi, itu dipastikan nggak beres. Dan saat itu juga kalian bisa membatalkan penerbangan karena ini sangat beresiko dan itu kegiatan ilegal. Oke, sekarang kita bahas masalah pesan suara yang di awal video ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang kesini pakai visa ziarah, yang pertama kalian itu adalah prosesnya ilegal. Kalian ketika tidak betah, misalkan masalah gaji yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan pekerjaannya, misalkan gajinya cuma 1.000 real, misalkan dijanjikan 1.500, 1.300, ternyata nyampe sini cuma 1.000 real dan juga pekerjaannya itu yang aku bilang kayak robot lah. Otomatis kan sebagian orang nggak mau menerima itu dan nggak bisa ngejalani itu. Ngapain juga gaji kecil cuma 1.000 real tapi kalian harus melakukan semua pekerjaan dan rumah berlantai-lantai dan juga penduduknya itu banyak gitu loh. Ngapain juga? Jadi buat teman-teman semuanya yang misalkan mengalami hal seperti itu, kalian minta tolong ke sana ke sini nggak ada solusi, kalian bisa melaporkan para sponsor atau agen atau calo yang ada di Indonesia ke kantor polisi karena kegiatan itu ilegal. Jadi ini juga kayak semacam peringatan ke para sponsor calo yang di Indonesia lah. Kalau kalian pengen kerja, usahakan yang resmi-resmi saja. Kalau kayak ngirim visa ziarah seperti ini ke Arab Saudi kan itu kegiatan ilegal kan, dan semua orang itu udah tahu gitu loh. Jadi kerjaan ini sangat berisiko sih menurutku. Jadi kayaknya nggak perlu juga gitu. Karena ditakutkan kirim TKW pakai visa ziarah, setelah nyampe sini banyak TKW yang mengalaminya kayak gitu, dan ujung-ujungnya nanti kalau dilaporin tuh sponsor atau agen kan itu resiko banget kan. Baiklah, itu informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah nyampe ke sini pakai visa ziarah dan nggak betah, dan emang menurutku harus pulang aja sih. Ngapain gaji cuma 1.000 real tapi kerjaannya kayak robot gitu. Mendingan kita pulang aja. Oke? Terima kasih, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.